Kim Jong-un ancam hapus Amerika Serikat dari bumi dengan serangan nuklir. Korea Utara mengancam akan menyerang Amerika Serikat jika ada provokasi sekecil apapun terkait hubungan antar Korea. Korea Utara telah menegaskan kembali kesiapannya untuk meluncurkan serangan nuklir terhadap Amerika Serikat di tengah meningkatnya hubungan antara DPRK dan Republik Korea. Pejabat Pyongyang menuduh Washington melakukan provokasi, sehingga mereka menyatakan kesiapannya untuk membersihkan Amerika Serikat sekali dan untuk selamanya dengan meluncurkan serangan nuklir berskala besar. Pyongyang telah memperingatkan Washington bahwa jika perang baru dinyalakan di semenanjung Korea, Amerika Serikat dapat dihancurkan, kata laporan dari Kedutaan Besar Korea Utara di Moskow dikutip Free News. Dalam pesannya yang dikeluarkan pada malam ulang tahun ke-70 dimulainya Perang Korea, Kedutaan Besar menunjukkan bahwa pemerintah AS selama beberapa dekade telah terlibat dalam memicu perang baru di semenanjung. Hal tersebut dilakukan dengan membuat pangkalan militer baru di wilayah selatan. Korea Selatan melakukan manuver militer dan mengerahkan pasukan Amerika untuk menyerang DPRK. Kedutaan Besar memperingatkan bahwa Pyongyang memiliki rudal strategis dan senjata nuklir yang mampu menghancurkan Amerika Serikat, lapor review militer. Putaran Perang Korea berikutnya akan mencatat peristiwa unik dan sensasional dalam sejarah umat manusia, yang akan mengakhiri kekuasaan lain, yang namanya adalah Amerika Serikat, kata Pyongyang. Menurut para ahli, Korea Utara mungkin memang memiliki sejumlah besar senjata nuklir, namun Washington yakin bahwa ini bukan masalahnya, sehingga tidak terjadi perang melawan DPRK sejak lama. Namun, kemampuan Pyongyang untuk menghancurkan sekutu terdekat di wilayah tersebut dan mencoba untuk melakukan serangan nuklir terhadap Amerika, memaksa Washington untuk waspada terhadap langkah-langkah tersebut. Peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahwa AS tidak memiliki senjata efektif yang mampu menembak jatuh rudal, terutama yang rudal antar benua, yang bergegas menuju sasaran mereka dengan kecepatan yang tidak terpikirkan, catat ahli. Mereka meminta Amerika Serikat belajar dari Perang Korea karena terus melakukan aksi militer di semenanjung dalam persiapan untuk menyerang Korea Utara. Permulaan perang baru akan mengisyaratkan peristiwa yang sangat istimewa dalam sejarah dunia yang menandai akhir dari kerajaan lain yang disebut Amerika Serikat. Perburuk hubungan. Badan Antar Korea Teratas Korea Selatan, Kementerian Unifikasi, pada hari Jumat mendesak Pyongyang untuk menahan diri dari rencana semacam itu, mengatakan tindakan itu melanggar perjanjian antar Korea dan akan semakin memperburuk hubungan. Seoul mengambil semua langkah untuk menghukum kelompok aktivisnya sendiri di bawah hukum domestik jika mereka berusaha mengirim selebaran ke Korea Utara, kata kementerian itu. Namun desakan dan kepastian dari selatan tidak banyak mengubah pikiran di Pyongyang, yang membalas dengan pernyataan dari badan antar Koreanya sendiri. Departemen Buruh Serikat Front Departemen UFD, membanting pernyataan Kementerian Unifikasi sebagai omong kosong yang absurd, yang menunjukkan kurang ajar dari otoritas selatan. Kami sangat muak dengan Korea Selatan sehingga kami tidak ingin membuat tanggapan atau bertukar kata kasar dengan itu, tapi kami tidak bisa tidak bertanya apakah mereka tidak merasa malu, versi bahasa Inggris dari pernyataan UFD. Kami, jelas menyadari bahwa penyebaran selebaran adalah pelanggaran perjanjian Utara Selatan, tidak memiliki niat untuk mempertimbangkan kembali atau mengubah rencana kami pada saat hubungan Utara Selatan telah dipecah.
Terlepas dari respons dari Pyongyang, Seoul menghadapi perjuangannya sendiri dalam mengekang para aktivis domestik, yang banyak dari mereka adalah pembelot dari Korea Utara yang sejak itu menjadi agitator sayap kanan, yang telah mendorong mundur keras terhadap larangan pemerintah terhadap penyebaran selebaran bulan ini. Park Sang-hak, kepala pejuang untuk Korea Utara Merdeka, kelompok yang memicu tanggapan mendalam dari Pyongyang dengan mengirim ratusan ribu selebaran ke Korea Utara pada tanggal 31 Mei mengatakan kepada kantor berita Yonhap pada hari Sabtu bahwa organisasinya berencana untuk melayang 1 juta selebaran dengan balon untuk menandai peringatan 70 tahun pecahnya Perang Korea tahun 1950-53. Kami sedang bersiap-siap untuk mengirim balon berisi selebaran ke utara, sekitar tanggal 25 Juni berdasarkan kondisi angin, kata Park. Jika angin tidak bertiup, kami tidak dapat mengirim mereka, tetapi jika kondisi angin benar, kami dapat mengirimnya secepat malam ini. Meskipun para ahli mengatakan dan rezim itu sendiri mengisyaratkan, masalah selebaran ini sebagian besar merupakan dalih yang digunakan oleh Korea Utara untuk menyerang Korea Selatan karena kebuntuan dalam perundingan denuklirisasi dan sanksi bantuan, kemarahan Pyongyang tampaknya telah meyakinkan kelompok pembelot semacam itu tentang kemanjuran dari metode agitasi mereka melawan Korea Utara. Kementerian Unifikasi pada tanggal 10 Juni mengajukan tuntutan terhadap Park dan saudaranya, kepala kelompok lain yang disebut Kensaem, karena melanggar undang-undang tentang lingkungan.